Senang ya. Kakak lulus SD. Lulus TK, nanti mau masuk SD ya. Iya. Gimana bisa sama temen-temennya, sama gurunya? Ada sedihnya nggak pakai jas? Dikit. Gimana Mas pakai jas? Kalau udah mau masuk SD dengar kakaknya. Iya, ya ampun, cepet banget. Semua semakin lama tumbuh jadi besar ya. Anaknya nggak bersih sayang. Apa ya, tadi ngeliat dia kayak gini juga kayak senang aja ngikutin prosesnya, belajarnya, terus malesnya, rajinnya, semua jadi satu gitu kan. Terus akhirnya dia mau masuk SD lebih happy lagi karena masih TK aja dia udah banyak temennya suka main ke rumah. Terus suka kalau misalnya temennya lagi ke rumah, kalau diajak pergi sama mami dedinya nggak mau ada temen-temennya gitu kan. Apalagi nanti masuk SD nih. Nah, kakak gimana tadi perasaannya? Seneng banget. Seneng banget. Seneng banget. Tapi kan nanti kakak nggak ketemu teman-teman kakak yang lama lagi, gimana? Nanti juga di Al Azhar. Oh gitu. Ada yang satu sekolah sama kakak nanti. Oh iya, tadi kakak dia tampil nari saman juga. Ya sayang ya. Gimana tadi aku nanti bilang dari saman susah nggak pakai jas? Dari saman tuh susah nggak sih? Nanti belum pernah bisa pakai jas. Bukan Saman, Ratu Jaro. Ratu Jaro. Beda ya? Beda saman. Oh iya ya. Ratu Jaro itu apa? Ratu Jaro. Oh ya. Tadi tadi nyanyi Ratu Jaro gimana tadi kakak? Nari. Nari Ratu Jaro. Mudah. Hah? Mudah. Mudah. Oh. Tapi awalnya tadi sempat deg-degan kan? Nah, Tapi ternyata Masya Allah gerakannya kompak, luas, senyum bagusnya senyum sama teman-temannya. Terus rapi semua, Masya Allah narinya. Mas gimana nggak ada nih? Sudah masuk SD. Alhamdulillah senang banget Kakak Eja sudah mau masuk SD. Abang kemarin habis lulus SD. Nah sekarang Kakak Eja mau masuk SD. Apalagi Alhamdulillah sekarang kita satu sekolah jadi bisa ketemu terus. Terus gimana perasaannya abang nanti kakak gimana? Nanti ya abang sama kakak kan, abang udah SMP pulangnya pasti lebih lama lagi apalagi kakak. Ya abang pikirin tuh nasibnya Dedi gimana. Dedi kok pas, Dedi Nasib Dedi kenapa tuh? pasti kan Dedi kesepian di rumah. Tambah sibuk maksudnya. Tapi Iya jadi kan kita tambah sibuk. Terus nanti Dedi cuma bisa main sama Zafi, kakak Ejas yang biasanya pulang jam 10, nanti bisa jadi jam 1 siang. Terus nanti Dedi cuma main sama Zafi, apalagi nanti Zafi mau masuk TK. Ya Allah, makasih mikirin Dedi. Pokoknya nanti sebisa mungkin kalau ada waktu mainnya sama anak, quality time-nya sama anak, sama abang, sama kakak, sama Zafi juga. Sini Zafi, tuh. Abang lulus. Oh iya kakak lulus. Karena penting banget quality time, acara apapun sama keluarga kayak gini, apalagi di saat nanti anak-anak semakin sibuk dengan kegiatannya, ya waktu ketemu sama waktu mainnya kan akan berkurang gitu kan. Makanya sebisa mungkin orang tuanya yang harus bisa ngatur. Jadi bukan kita yang dikendalikan waktu, kita harus mengendalikan waktu untuk bisa bertemu sama mereka, main sama mereka gitu. Cara tadi di pajak kali bisa basic pakai. Itu dia banget. Lagi ini yang mau masuk TK lagi nanti ya. Siapa? Kakak lulus ya sekolah. Sekolah lagi dari sekolah ya. Putra dari ayah PSM kita Prawi di bidang IPA terintegrasi. Juara 2 Putra bidang IPA. Lulus dilewati Darah Surya Sarabima Mulia. Putri dari dengan juara 1 Putra bidang bahasa Arab. Misalnya nih abang, adik, ini gimana
hari ini di tengah kesibukan masih menyempatkan diri untuk menemani kakak Eja sudah Pak. Kalau di tengah kesibukan sih ibaratnya apapun itu, sesibuk apapun itu, kita memang udah sepakat, aku sama Sony, kalau seandainya untuk anak mau acara apapun, kegiatan apapun, penampilan dia, acara apapun, kita akan kosongin gitu. Walaupun ada kerjaan apapun, kita nggak akan ambil Pokoknya kayak gitu. momen-momen penting keluarga, kita harus bisa nyesuaiin waktu kita, harus bisa ada buat mereka gitu. Karena kalau nggak kayak gitu ya nggak bakal sini naik sini. Karena kalau nggak gitu ya kita pasti akan ketinggalan momen-momen berharga anak gitu. Makanya sebisa mungkin akan ada buat mereka. Oke. Nah, yang paling berasa apa sih kak? Umur kakak Eja sih udah 4 tahun ini, apa yang paling berbedanya udah terlihat nih kak? Makin pinter, makin banyak tanya, makin bisa diajak ngobrol gitu, makin bisa diajak ngobrol, udah bisa pas kemarin berdua, kemarin pas berdua gitu, berdua sama Ejas pergi, itu bisa kayak aku fotoin dia, abis itu dia fotoin aku, udah bisa yang kayak jadi temen gitu. Gitu, jadi katanya mereka curhat-curhatan berdua. iya, terus udah bisa ngobrol-ngobrol, anaknya juga anteng, kalem, terus makan bareng, selfie-selfie bareng gitu. Makin sayang sama abangnya. Iya, Abangnya juga tadi kayak ikut terharu gitu. iya ya, Iya. adanya udah lulus TK, boys. Apa abang ngerasainnya bang kalau di rumah gimana nanti bang? Sepi kalau di rumah, kalau misalkan itu sih bakalan sepi sih. Kayak misalkan Kan kamu sekolah juga. iya maksudnya kalau misalkan abang libur terus kakak Idris masih tetap sekolah kan, kayak waktu kemarin aja kan aku udah libur panjang tapi kakak Idris kan masih masuk TK, jadi tuh kayak sepi aja rumahnya gitu. Terus tadi katanya mikirin dedinya bakal kesepian, mainnya sama Zapi doang katanya Pak. Ya, karena memang udah tahu nih nanti di saat SD ini kakak Ejas pulang sekolahnya itu abis zuhur kata sekolahnya. Jadi sebenarnya 11:30 sudah pulang, tapi dibiasakan setelah sholat zuhur baru pulang. Jadi kan waktunya lebih panjang ya. Di rumah makin lebih sepi lagi. Sekarang cuma ada Dede Zafi gitu. Ya, kayak gitu deh biasanya kalau Ejas pulang jam 10, kita punya waktu. Misalnya aku kan syuting pagi ya. Subuh, kadang abis itu lanjut taping selesai jam 8, bisa jemput dia kadang-kadang gitu kan. Nanti abis itu pulang, abis itu main sambil nunggu abangnya karena abangnya pulangnya sore. Tapi kalau dua-duanya udah pulangnya siang, abangnya nanti SMP udah mulai pulangnya sore, ya gitu. Ya itulah makanya gitu. Momen ini yang mahal gitu, kebersamaan sama keluarga, melihat mereka tumbuh gitu, melihat mereka menjadi hebat, itulah yang mahal gitu. Karena kalau misalkan kita ngelewatin itu semua ya pasti nyesel banget gitu. Ini aja sekarang anak-anak makin sibuk aja nanti punya teman baru, banyak pelajaran baru, rasanya kayak ya di satu sisi bangga, di satu sisi senang, tapi di satu sisi ya dedinya udah ngeluangin waktu, anak-anaknya yang sibuk sekarang. Udah masanya gitu ya. Iya. Sedikit bang abang soal puasa nih sebenarnya Idul Adha ya nih. Gimana nih abang pas kan lebih ngerti mungkin ya. Nah puasa sunnah, puasa Dzulhijjah itu udah gimana? Ikut puasa nggak sih abang kakak? Abang? Kalau seandainya kita mampu puasa kenapa enggak gitu kan, itu bisa dilakukan gitu. Toh juga di luar dari puasa-puasa sunnah yang memang diharuskan aja, puasa-puasa yang biasa kayak Nabi Daud, puasa Nabi Muhammad, Senin Kamis itu kita juga puasa gitu. Jadi kalau memang kita ada waktunya, kita bisa dimanfaatkan gitu. Ibaratnya itu kan juga selain ibadah, itu juga bagus juga buat kesehatan. Mengenalkannya ke anak-anak mungkin kalau abang sudah ngerti ya. Mengenalkan puasa sunnah selain puasa Ramadan. Nah, karena selama ini kan Idul Adha itu kan identik dengan kurban hewan, tapi kadang orang lupa bahwa puasa sunnah Arafah itu sama pentingnya juga kak bang. Nah, seperti apa sih mengenalkannya? Mengenalkannya sih sebenarnya anak itu kan menjadi cerminan ya gitu, melihat orang tuanya seperti apa dia akan melihat. Jadi dia, apa yang dilakukan oleh orang tua maka anak akan mengikuti gitu. Nah, berawal dari situ menjadi sebuah kebiasaan, dikasih tahu di luar dari di rumah, diberikan edukasinya juga gitu. Terus juga di sekolah juga
karena masuknya anak-anak kita masukkan ke sekolah Islam juga diedukasi juga, jadi seimbang gitu, jadinya dia tahu pentingnya seperti apa gitu. Karena kan kalau sunnah kan pasti kita ada pahala yang Allah kasih juga buat kita gitu kan. Itulah namanya sunnah gitu. Dan juga kita diajarin sama-sama belajar ini loh, menghormati juga mereka yang sedang berhaji, yang sedang di Arafah gitu. Dan untuk anak-anak kita bisa ajarkan pelan-pelan sambil nanti mereka mengerti gitu kan. Akhirnya juga mereka tahu ternyata nanti begitu saatnya mereka haji, begini rasanya ya ketika kita menahan lapar, menahan haus ketika lagi di padang Arafah apa segala macam. Itu yang harus dirasakan anak-anak sekarang gitu. Sampai akhirnya nanti mereka tahu kalau ini kewajiban kita sebagai muslim. Kalau misalnya Allah memanggil kita, kalau kita dicukupkan rezekinya, kalau kita dimampukan, kita nanti akan sampai ke sana juga gitu. Jadi kita bisa mulai dari puasa yang kita lakuin di sini, Bang. Nanti sebelum akhir nanti Abang berkurban. Begitu juga dengan sunnah-sunnah yang lain nanti yang diajarkan gitu. Ini namanya siapa? Hana. Hana. Kenapa sih di sekolahnya nggak bareng lagi bentar? Dulu kan Hana mau dianahal sama Alisa Yildiz. Habis itu kakak mau pindah ke Al-Azhar sama Danti. Habis itu katanya Hana, Alisa Yildiz tetap di situ. Sini dikit ada tong sampah. Jadi Hana sama Ijaz nanti udah sekolahnya nggak bareng lagi. Biasanya kalau di sekolah ngapain aja bareng? Biasanya kalau di sekolah beda TKB. Hana aman aku sidik. Malu ya. Apa mau yang disampaikan apa buat Hana apa? Semoga Hana semangat ya belajarnya gimana? Semoga Hana semangat dan belajar. Kalau Hana buat Ijaz apa yang mau disampaikan? Ijaz Jas, apa? semoga Apa? Sukses sekolahnya. sukses sekolahnya. Baik. Salaman ya. Salaman kelas. Lucu banget sih kamu. Ini buat diri ya. Nah, Mas aku mau. Oh iya. Udah agak sini. Ada ngobrol masuk gak? Oh iya benar. Nah, Mas Sony ini kan sebentar lagi kita Idul ya. Biasanya Mas Sony sekeluarga itu berkurbannya di mana sih Mas? Biasanya seperti Masya Allah, Alhamdulillah tahun-tahun sebelumnya juga kita selalu beli hewan kurban. Lalu kita kirimkan ke memang daerah pelosok yang memang kadang sulit terjangkau sama orang-orang yang dibagikan hewan kurban gitu. Jadi yang mungkin nggak kena sasaran pemberian hewan kurban, kita arahkan ke sana yang benar-benar kayak di pedalaman apa segala macam, tapi kayak tempat-tempat para penghafal Quran gitu. Nanti begitu kita kirimkan hewan kurbannya, biasanya nanti sama ustadz dan santri-santri di sana udah serah terima melalui video. Terus nanti pas proses pemotongannya juga mereka videoin. Terus nanti mereka doakan juga sama-sama gitu. Jadi kayak menurut aku ya setiap orang kan punya caranya masing-masing ya. Kalau itu yang biasa kita lakuin. Kalau tahun ini insya Allah sudah ada rencana kalau sih Mas akan kemana aja Sudah selalu di tempat yang sama sih. Selalu di tempat yang sama. Mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau tahun depan kita mau coba tempat lain. Tapi biasanya setiap kita ke sana tuh kayak cuma dari aku atau cuma 1-2 dari orang yang apa ya, bisa dibilang mungkin aku nggak tahu dari mana, apa warga sekitar atau memang dari ustadz atau dari pesantrennya sendiri gitu. Jadi menurut aku penting banget di situ karena buat santrinya dan juga buat warga sekitar yang membutuhkan dagingnya itu sih. Gitu. Nah, Mas, yang mau pastiin sekali lagi berarti hari ini aja sudah TK akan lanjut ke SD, benar ya Mas? Iya. Iya. SD-nya rencananya sama abang apa seperti apa? Sama-sama abang ya. Jadi rencananya nanti kakak Ijaznya sama abang Pas itu satu sekolah. Jadi kakak Ijaz SD, kakak Ijaz SMP. Abang Pas SD. Kok abang Pas SD? Kakak Ijaz SD, abang Pas SMP. Jadi nanti biar nanti kalau misalnya istirahat bisa ketemu, bisa komunikasi gitu. Dari dirinya sendiri pengennya satu sekolah aja Mas. Ya kebetulan juga kan kita kan juga memilih atau mencari-cari dulu sekolah yang tepat buat anak-anak gitu kan. Kebetulan di sekolah ini ada SD, ada SMP-nya. Kenapa
nggak mungkin untuk mereka disatuin, kenapa enggak gitu ya. Jadi ya udah kita putuskan mereka disatuin aja biar bagi raportnya gampang. Enggak sih, mungkin biar nanti abangnya bisa ngejagain adiknya juga gitu kan. Terus biar biar lebih simpel juga buat orang tuanya untuk ngunjunginnya gitu. Lebih ke situ sih. Kayak udah TK sendiri bisa sama temennya ya Mas ya, maksudnya Mas Wandi sama Mbak Vera sudah masih gambaran nggak sih kalau TK kan lebih banyak bermainnya ya, Iya. jadi kan akan lebih berat. Walaupun dia senang tapi gimana pemahamannya Mas? Ada luka nggak? Sebenarnya untuk kakak itu kan dia anaknya itu ceria banget, senang bermain, senang berteman gitu. Dia pasti nanti juga akan bertemu teman baru, sudah pasti gitu kan. Tapi ketika dia untuk pindah sekolah atau gak usah gitu-gitu banget kali Pak. Untuk masuk ke sekolah lainnya, pasti dia juga ada beberapa temen yang memang ikut sama dia juga gitu. Ketika dia sedih, aku bilang sama dia nggak apa-apa, nanti kan ketemu teman baru. Tapi kakak juga harus siap, nanti akan ada kurikulum baru, pelajaran baru juga. Nggak usah dibawa beban, have fun aja gitu. Karena kakak juga baru kelas 1. Kan nanti kakak akan lebih banyak bermain sambil belajar gitu. Bukan fokus yang belajar banget, kan namanya anak kelas 1 kan seperti itu kan. Mengenal banyak hal, mengenal sesuatu yang baru, jadi enjoy aja gitu. Nanti akan membantu adik. Iya, Sayang. insya Allah Sayang. sih abang lebih. Sayang ditungguin itu. Oh iya sama aku. Oh iya Iya. aku bentar ya. Bentar. Ya. Kemudian